Jika kita peka mengamati keadaan lingkungan, kenapa setiap akhir tahun, mulai November, Desember, dan awal tahun, selalu terjadi kejadian-kejadian yang bencana ya. Jadi kejadian-kejadian yang mengerikan kadang-kadang. Ada bencana, ada banjir, segala macam, ada gunjang-ganjing di alam ini gitu. Ada yang tahu nggak kenapa? Kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya Rifan Daru di channel Sinau Urip. Oke, baik. Ya, mungkin bagi yang mungkin udah berumur mungkin 30 tahun ke atas gitu, mungkin baru mulai menyadari gitu. Misalkan kayak contoh era internet ini kan baru-baru, maksudnya era informasi tentang apapun itu kan baru sekitar ya mungkin ramainya itu di atas tahun 2010 ya. Saya ingat tahun 2004 pertama kali terjadi tsunami besar itu kalau nggak salah Desember apa Januari gitu ya. Pokoknya intinya di tahun itu internet itu belum seperti sekarang gitu. Jadi informasi itu masih banyak di TV ya. Jadi saya kerja di media, kerja di Jawa Pos waktu itu ada. Jadi di kantor itu dipasang TV banyak gitu ya. Ini untuk ini saluran TV apa, channel apa. Jadi itu waktu itu heboh banget ya. Karena pertama kali saya melihat kejadian gempa dan tsunami yang besar di Indonesia. Ya mungkin sebelumnya itu juga waktu zaman saya mungkin masih sekolah, SMA atau SMP, SD itu terjadi itu, tapi mungkin daerah timur kayak di Maumere di mana terjadi ya. Di Jawa pun waktu itu mungkin tahun berapa ya, itu Merapi ya, SMP waktu saya SMP itu erupsi Merapi tahun 90-an berarti ya. Itu belum begitu informasinya tuh belum begitu istilahnya nyantol, karena cuman kita tahunya satu itu aja gitu. Nah, beda dengan sekarang dengan era internet yang sudah ada di genggaman kita gitu. Itu tuh kita melihat banyak kejadian-kejadian misalnya kayak bencana itu terjadi di setiap tempat, bahkan negara gitu. Misalnya kayak akhir-akhir ini ya, November ke Desember itu udah terjadi kayak di Filipina, terus di China, di Taiwan, di Vietnam, terus di yang terdekat kita ya Sumbar sama Tapanuli Tengah, lalu di banyak ya, saya sampai lupa. Termasuk debit air laut yang daerah utara, daerah Pantai Mutiara yang udah tinggi, yang ya itu kan sebenarnya sinyal-sinyal ya. Intinya semua itu sebenarnya adalah jadi kita ngapain sih bahas ini gitu ya. Saya ngapain sih ya, sekali lagi ini disclaimer, saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan hanya orang yang berjalan lalu kita mengamati, dan mungkin ketemu orang lain di komen-komen, mungkin bisa komen ya, ketemu teman-teman yang bisa kayak teman ngopi ngobrol gitu loh. Nah, jadi kalau pandangan dari saya sendiri sebenarnya itu terjadi itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang bisa kita tangkap, kita jadikan sebagai sebuah pola kalau orang Jawa bilang tuh niteni ya. Nah, jadi ada titen gitu, ada ilmu titen. Jadi kita mengamati mungkin dari sejak kita belum tahu apa-apa, belum dewasa, sampai ke umur mungkin di atas 40-an baru menyadari bahwa ternyata yang terjadi di alam semesta ini adalah karena ini gitu. Nah, oke, karena apa sih gitu ya? Ini mungkin pendapat, opini dari saya yang mungkin juga nanti bisa teman-teman tambahin yang nonton di sini gitu ya. Yang pertama itu faktornya itu terjadi karena perubahan alam ya. Jadi perubahan alam itu apa sih gitu. Jadi kan kita ini, nah makanya kenapa kita punya prinsip belajar mengamati tentang hukum reflektivitas ya. Jadi yang besar adalah cerminan yang kecil. Jadi artinya itu dia punya siklus kan. Jadi
waktu itu punya siklus ya, bumi itu punya siklus gitu. Jadi sekarang itu memasuki siklus di mana memang pergeseran dari magnet bumi. Jadi kan kalau kita mengamati itu satu benda bulat yang berputar begini ya. Jadi kayak misalkan pertama kali bumi itu digerakin, itu kan kayak dilecutin cetar gitu, gini ya, dia begini, tapi begini gitu, sambil muter begini, sambil muter sendiri, rotasi sendiri, terus dia juga berotasi mengelilingi matahari sesuai orbit, gini kan ya, kayak spiral sebenarnya kan. Nah prinsip kerjanya kan kayak spiral gitu. Nah itu kan gelombang. Nah pertama kali dilecutin, meledak jadi itu kan pasti kan gunjang-ganjing ya. Makanya kenapa zaman dulu, zaman dinosaurus itu juga proses pembentukannya itu ya, ini asumsi saya karena saya kan nggak tahu pastinya zaman berjuta tahun lalu gitu kan. Nah itu kan bahkan miliaran tahun ya. Nah itu kan gonjang-ganjing juga, tapi kan manusia belum merasakan. Nah itu zaman apa itu, tetra yuga apa ya, tetra yuga, sata yuga, dua para yuga, kali yuga. Nah kayak gitu. Nah itu kan kita nggak merasakan itu gitu, tapi kita bisa mengamati dengan cara melihat pola bagaimana jika benda bola berputar itu, apakah dia stabil terus selama 14 miliar tahun. Kan enggak gitu. Nah awal sama stabil kan di tengah-tengahnya. Ketika di tengah-tengah mungkin agak stabil ya, artinya stabil itu artinya keseimbangan. Kita merasakan di bumi ini tuh misalkan kayak stabil tuh suhu, cuaca, terus iklim itu seimbang gitu. Nah sekarang itu, ini asumsi, kembali lagi ini opini saya ya. Sekarang itu kan mulai nggak stabil ya, dari mulai mungkin kalau teman-teman yang umur 40-an seumur saya itu mungkin mengalami kok cuacanya mulai berubah ya gitu. Suhunya iklimnya kok berubah. Ada iklim change ya, pergantian iklim itu. Kok ada sesuatu yang aneh gitu, apa penyebabnya? Nah opini saya pertama itu karena memang kita memasuki fase bumi itu berada di fase istilahnya ini ya, rotasi itu kan nggak bulat penuh, tapi elips gini. Jadi elipsnya itu kan gini, kayak ini loh, kayak kalau kita lihat rotasinya atom gitu, kayak gitu loh. Nah, itu tuh bisa kayak karet mengembang. Nah itu menyebabkan jarak bumi dan matahari itu menjauh, mendekat gitu. Nah ini juga mempengaruhi bulan juga. Nah itu mempengaruhi getaran energi yang menyebabkan udara yang berputar, angin segala macam itu berubah semua. Dan itu mempengaruhi perubahan ya, angin, udara ya, air, yang menyebabkan suhu otomatis kan berubah ya, suhu, cuaca, badai, banjir, itu semuanya berubah gitu. Jadi akibat dari gerak semu matahari. Karena kenapa gerak semu matahari itu seolah-olah matahari menjauh ya, jadi dia semakin ke selatan atau semakin ke utara gitu, bergeser. Padahal dia tetap aja yang makin bergerak menjauh ini planet-planetnya. Jadi planet-planetnya tuh orbitnya tuh kan, dia tuh kan enggak ya, kayak elastis, kayak karet tuh, gelombang kan. Nah gitu, jadi bergerak itu menyebabkan akhirnya tekanan udara tinggi, terus menggerakkan udara, angin, terus akhirnya jadi badai, air laut pun terpengaruh, hujan dan sebagainya, jadi banjir, hidrometeorologi gampangnya begitulah. Itu pertama ya, opini dari saya, penyebabnya ya karena memang siklus bumi sedang memasuki siklus untuk bebenah lah gampangnya gitu ya. Itu dari sisi alam gitu. Lalu dari sisi manusia sendiri gitu. Nah ini gampangannya itu kalau kita ngelihat ketuhanan ya. Jadi kalau ya Allah sendiri atau apapun sebutannya buat yang lain gitu, itu tuh mempunyai cara sendiri untuk recovery kehidupan itu dengan cara yang macam-macam, nggak cuma satu cara gitu. Yang kedua, memang diciptakan manusia-manusia yang merusak gitu ya. Let's say mungkin orang yang nggak sadar juga banyak, atau mungkin orang yang sengaja merusak kehidupan juga banyak ya. Nah itu tuh pertama ada yang misalkan kalau manusia yang memang sadar diciptakan dia untuk merusak itu, dia sebenarnya ingin mematikan orang-orang yang nggak berpotensi gitu ya. Jadi satu kelompok besar yang tidak bisa disebutkan itu tuh pengen merusak satu
eksistensi orang-orang yang nggak ada gunanya dengan cara mungkin dia bikin chemtrail, menyebarkan virus atau apapun itu, menyebarkan berita segala macam, memodifikasi cuaca dengan chemtrail tadi itu dan segala macamnya. Salah satunya ya itu juga gitu. Terus mereka juga membuat bisnis-bisnis apa yang merusak lingkungan, alam, ekosistem kayak bikin tambang, pertambangan atau apa, entah itu mereka sadar apa enggak, intinya itu jelas-jelas ngerusak ekosistem alam gitu. Jadi setelah rusak kan terus nanti banjir, misalkan kayak binatang pada mati, ekosistemnya nggak terjaga, terus akhirnya nggak seimbang, udahlah banjir segala macam yang akhirnya ya secara nggak langsung menghantam masyarakat di sekitar itu ya mati-mati juga gitu. Nah itu salah satu cara selain memang siklus itu juga ada. Jadi siklus itu kan gini, siklus bumi yang siklus semesta besar berubah, semesta kecil pun juga ikut berubah, ikut berbenah gitu. Cuman caranya kan narasinya beda gitu. Ada yang caranya emang seolah-olah itu dibikin narasi yang apa ya, menyedihkan. Itu kan gunanya kan sebenarnya untuk orang yang sadar atau mengamati hal itu, melihat itu gitu. Itu kan menyadari, iya ya aku berarti nggak boleh seperti itu. Aku harus merawat lingkungan, menjaga ekosistem karena manusia akhirnya kembali kepada hakikat dia diadakan di bumi ini adalah untuk memahami dan mengalami substansinya, substansi ketuhanan itu sendiri, lalu menjadi khalifah. Khalifah itu bukan pemimpin tapi pemelihara. Jadi pemelihara itu ya kita ya pemimpin juga tapi memimpin kehidupan yang selaras gitu loh. Artinya itu memelihara sesimpel kita buang sampah ke tempatnya, kita memelihara alam ya di sekitar rumah kita gitu, menanam pohon, merawatnya, menjaga oksigen tetap bersih. Nah itu kalau misalkan dilakukan setiap orang kan jadi seimbang ekosistem itu. Jadi kita menjalaninya itu ya dari diri kita sendiri. Jadi dari kita sendiri, lingkungan kecil lalu lingkungan besar. Jadi kayak kalau di Jawa itu hama mayu hayuneng diri, memelihara diri kita supaya baik dari sisi spiritual maupun mental dan fisik. Habis itu kita hama mayu hayuneng sasomo itu sekitar kita gitu, kayak ya tanaman, ya misalkan hewan, kita merawat lalu bawono, memayu hayuning bawono itu semuanya itu kolektif gitu, seperti itu. Nah itu dua faktor, itu opini dari saya. Lalu yang ketiga sebenarnya semua itu ini kesimpulan aja ya. Jadi yang ketiga itu sebenarnya dari semua opini-opini saya itu intinya satu sih sebenarnya. Intinya itu bahwa ujung-ujungnya manusia itu dengan semua gejala-gejala atau gejolak alam itu intinya adalah bagi yang mengalami dan parah banget gitu, ujung-ujungnya yang menyadari sadar bahwa manusia itu apa, diri kita itu apa, setelah itu berserah diri total dan kembali kepadanya dan memulai hidup baru dengan cara yang lebih baik gitu, lebih seimbang dan lebih selaras dengan alam itu sendiri gitu. Itu bagi orang-orang sadar. Bersyukurnya kalau orang-orang yang sadar itu kolektif ya, harusnya iya karena kan semuanya kejadian itu besar gitu ya. Seperti contohnya ketika pandemi itu kan akhirnya membuat satu kelahiran baru dalam artian itu kelahiran spiritual ya. Jadi kesadaran baru sehingga orang memahami bahwa kehidupan ternyata begini dan akhirnya bisa mengubah menjadi seperti apa, meskipun nggak terlalu dominan ya, karena nggak kelihatan ya, karena individu yang kelihatan mungkin justru lebih ke ini ya, perubahan sistem besar di ya mungkin ekonomi, teknologi, misalkan dari teknologi dari finansial tradisional menuju ke digital. Nah itu perubahan yang berasa kan itu ya. Tapi yang lain-lain sebenarnya secara nggak kita sadari di banyak tempat itu, di titik-titik di dunia ini banyak pertumbuhan spiritual yang mulai sadar gitu, lebih ke ini ya, pencerahan. Nah, banyak pencerahan setiap orang yang akhirnya menyebarkan hal-hal yang nanti akan regenerasi untuk generasi yang lebih muda. Ya contohnya ada yang bikin video seperti ini, yang lain juga banyak gitu ya. Itu akan menjadi kesadaran kolektif yang lebih baik untuk menjaga ekosistem kehidupan di bumi di masa depan, kira-kira begitu. Oke, gitu aja, semoga ini seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu.